Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah, yaitu workshop pemrograman dasar mengenai penerapan struktur data stack dengan mengambil studi kasus sistem navigasi browser, khususnya pada fitur back saat kita menggunakan browser seperti Chrome atau Firefox. Perkenalkan, nama saya Aulia Rekharizky Alfauzia dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Manajemen Informatika, golongan E, nomor absen 13, NIM E31252965. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berpindah dari satu halaman website ke halaman lain, browser harus menyimpan riwayat halaman sebelumnya agar saat kita menekan tombol back, browser dapat kembali ke halaman sebelumnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, browser menggunakan struktur data stack karena stack bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Oke, pertama saya akan menjelaskan definisi tentang stack. Apa sih stack itu? Stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, yang artinya data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Lanjut, ada operasi utama, yaitu ada 4. Yang pertama ada push, menambahkan elemen ke puncak stack. Kedua, pop, mengambil elemen teratas. Ketiga, pick, melihat elemen teratas tanpa menghapus. Yang keempat, is empty, memeriksa apakah stack kosong. Selanjutnya ada ilustrasi stack. Nah, contoh sederhana yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tumpukan piring. Piring baru diletakkan di atas, lalu piring yang diambil adalah yang paling atas. Lalu ada contoh penggunaan stack, ada 4. Yang pertama, undo atau redo pada aplikasi. Kedua, navigasi browser, back atau forward. Yang ketiga, penyusunan ekspresi matematika. Dan yang keempat, penyimpanan riwayat aktivitas. Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang kelebihan ada, yaitu mudah digunakan dan efisien untuk operasi LIFO. Untuk yang kekurangan, yaitu akses data terbatas hanya pada bagian atas dan tidak cocok untuk pencarian acak. Lalu ada kode program dari studi kasus sistem navigasi browser yang saya kerjakan. Saya akan menjelaskan kode-kodenya. Oke. Yang pertama, import Java Util Scanner dan import Java Util Stack. Itu program dimulai dengan mengimport scanner untuk membaca input dan stack untuk membuat struktur data stack. Public class sistem navigasi browser mendefinisikan sebuah kelas utama yang bernama sistem navigasi browser. Lalu public static void main string arts itu metode main dideklarasikan sebagai titik awal program. Lalu scanner sama dengan new scanner kurung buka sistem titik in kurung tutup titik koma membuat objek scanner untuk menerima input dari keyboard. Lalu ada start kurung buka seperti ini, string kurung tutup seperti ini, backstack sama dengan new stack kurung buka kurung tutup titik koma membuat stack bernama backstack untuk menyimpan riwayat halaman sebelumnya. Lalu string current page sama dengan tanda petik google.com tanda petik titik koma. Current page diinisialisasikan dengan google.com sebagai halaman awal. While kurung buka true kurung tutup kurung buka kurung kurawal itu program masuk ke loop while yang bernilai true agar
Menu terus tampil selama aplikasi belum dihentikan. Lalu sistem Outprint kurung buka simulasi browser stack navigasi kurung tutup titik koma. Sistem Outprint halaman saat ini titik plus kurung page kurung tutup titik koma itu menampilkan judul aplikasi dan halaman yang sedang dibuka. Lalu sistem Outprint kurung buka tanda petik 1 kunjungi halaman baru tanda petik kurung tutup petik koma. Sistem Outprint kurung buka tanda petik nomor 2 back kurung tutup petik koma. Sistem Outprint kurung buka tanda petik nomor 3 keluar tanda petik kurung tutup petik koma. Sistem Outprint kurung buka tanda petik pilih tanda titik 2 tanda petik kurung tutup petik koma. Itu menampilkan 3 pilihan menu: kunjungi halaman baru, kembali, atau keluar. Lalu pilihan string sama dengan scanner titik next line kurung buka kurung tutup titik koma. Itu program meminta pengguna memasukkan pilihan menu dan menyimpannya sebagai string. Lalu integer variabel pilihan yang bertipe data integer titik koma try kurung kurawal buka pilihan sama dengan integer titik parse integer kurung buka pilihan string kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup catch kurung buka exception kurung tutup kurung kurawal tutup. Sistem Outprint kurung buka petik koma titik tanda petik input tidak valid, masukkan angka 1 hingga 3 tanda petik kurung tutup petik koma continue petik koma kurung kurawal tutup. Itu program mencoba mengonversi string ke integer. Jika gagal misalnya input huruf, maka program menampilkan pesan error dan kembali ke menu utama. Selanjutnya switch kurung buka pilihan kurung tutup kurung kurawal buka memulai blok switch untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan pengguna. Lalu case 1 titik 2 backstack titik push kurung buka kurung page kurung tutup titik koma. Sistem Outprint kurung buka tanda petik masukkan URL baru titik 2 tanda petik kurung tutup titik koma kurung page sama dengan scanner titik next line kurung buka kurung tutup petik koma break petik koma. Jika pengguna memilih 1, halaman saat ini disimpan ke stack, lalu program meminta URL baru dan menjadikannya halaman aktif. Lalu case 2 titik 2 if kurung buka tanda seru backstack titik smt kurung buka kurung tutup lagi kurung tutup kurawal kurung page sama dengan backstack titik top kurung buka kurung tutup petik koma. Sistem Outprint kurung buka tanda petik kembali ke titik 2 tanda petik plus kurung page tanda petik 2 kurung kurawal tutup else kurung kurawal buka. Sistem Outprint kurung buka tanda petik tidak ada halaman sebelumnya tanda petik kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup
break, titik koma. Jika pengguna memilih dua, program mengecek apakah stack berisi data. Jika ada, halaman sebelumnya diambil dengan pop, kurung buka kurung tutup, dan ditampilkan. Jika tidak ada, program memberitahu bahwa tidak ada halaman sebelumnya. Selanjutnya, case 3, sistem out println, kurung buka, tanda petik, keluar aplikasi. Tanda petik, kurung tutup, petik koma, return, petik koma. Jika memilih 3, program menampilkan pesan keluar dan mengakhiri aplikasi. Lalu default, titik koma, sistem out println, kurung buka, tanda petik, pilihan tidak valid, tanda petik, kurung tutup, titik koma. Jika pengguna memasukkan angka selain 1 hingga 3, maka program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Lalu loop akan berulang kembali ke menu hingga pengguna memilih keluar. Lalu ada output. Di sini saya akan menjelaskan tentang outputnya. Nah, program tersebut merupakan simulasi browser yang menggunakan konsep stack, di mana halaman awal dimulai dari google.com ketika pengguna memilih kunjungi halaman baru dan memasukkan URL seperti youtube.com. Program akan menumpuk halaman baru tersebut ke dalam stack dan menjadikannya halaman aktif. Saat pengguna memilih back, program mengambil halaman sebelumnya dari stack dan kembali ke google.com. Ketika pengguna tidak sengaja memasukkan input selain angka 1 hingga 3, program menampilkan pesan bahwa input tidak valid. Terakhir, ketika opsi keluar dipilih, program menampilkan pesan keluar dan menghentikan aplikasi. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan konsep stack, browser dapat yang pertama, menyimpan riwayat halaman yang dikunjungi secara berurutan dan rapi. Kedua, kembali ke halaman sebelumnya dengan cepat melalui mekanisme back tanpa perlu menelusuri seluruh riwayat. Ketiga, mengurangi potensi kesalahan navigasi karena urutan data tersimpan jelas. Yang keempat, secara keseluruhan, penggunaan stack membantu efisiensi, keteraturan, serta kecepatan dalam pengelolaan riwayat navigasi pada browser. Sekian dari saya. Apakah ada kesalahan kata atau dan lain sebagainya? Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.